Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, karena ini pertemuan pertama kami, perkenalkan nama Ibu Nadia, bisa dipanggil Ibu Nadia saja. Mungkin hari ini kita akan belajar tentang kepribadian dan karir. Dan teman-teman di sini udah pada tahu nggak tentang karir dan kepribadian? Belum tahu, Bu. Baik, kalau gitu sebelum kita lanjut ke pelajaran kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau memimpin untuk berdoa? Apa, Bu? Silakan Tata. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan berdoa menurut kegiatan bacaan masing-masing. Doa dimulai. Doa ditutup. Baik, terima kasih Tata. Oke, Ibu di sini akan menjelaskan dulu apa yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Nanti kita bakalan membahas sedikit tentang minat, tentang bakat, tentang kepribadian, tentang karir itu juga, dan nanti kita akan juga menghubungkan apa sih pentingnya memahami kepribadian kita dan dalam menentukan karir. Dan nanti Ibu juga berharap sama anak-anak bisa untuk membentuk kelompok, setelah itu mendiskusikan tentang kepribadian. Kemudian Ibu juga akan menayangkan video. Setelah itu nanti kita akan mengerjakan tes bersama-sama. Mungkin bisa kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Apakah anak-anak sudah siap? Siap, Bu. Mungkin Ibu mau bertanya dulu, apa sih, ada yang tahu nggak sih apa sih minat itu? Suatu hal yang kita senangi, Baik, benar. Yang lain? yang kita sukai, Bu. Baik, benar sekali. Minat itu adalah rasa suka atau ketertarikan kita terhadap suatu hal atau aktivitas yang kita lakukan tanpa keterpaksaan. Mungkin dari Mbak Alain sendiri minatnya itu di bidang apa, Mbak? Aktivitas yang saya lakukan sehari-hari itu kayak ya udah kita aja nggak ada yang condong di salah satu, belum ada gitu, mungkin masih bingung. Masih bingung. Kalau Mbak? Saya sih sebenarnya tuh minatnya tuh di kayak itu ya buka gambar, terus nyanyi gitu kayak seni. Cuman karena sekarang sudah aktivitasnya sudah mulai pada di sekolah, jadi saya sudah nggak pernah itu lagi mengasah kayak gitu. Di gambar, di seni ya, Mbak. Kalau Mbak Dwi? Kalau saya lebih ke menulis ya, Bu, karena saya tuh kayak suka banget menulis artikel, menulis buku kayak gitu-gitu. Jadi saya kayaknya pengen lebih minat untuk kayak membuat karya-karya ilmiah gitu. Suka sama hal menulis, Mbak ya. Iya. Kalau Mbak Nana? Kalau saya sama seperti Ibu, soalnya saya suka menulis, terutama menulis cerita novel. Jadi saya pengen bikin karya sendiri gitu. Sama, berarti menulis ya minatnya, Mbak. Kalau Mbak Dela? Minat saya itu ke dunia sosial, Bu, suka berinteraksi dan membantu orang kayak gitu. Suka membantu orang, suka bersosialisasi ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya ada yang tahu apa itu bakat nggak, teman-teman? Suatu hal yang kita bisa dalam hal itu. Benar, yang kita bisa. Kalau yang lain? Sebuah skill yang kita miliki. Skill juga bisa. Baik, jadi untuk bakat itu kemampuan atau potensi. Benar yang dikatakan teman-teman tadi tentang minat kita, tentang kemampuan kita atau potensi yang kita miliki di suatu bidang tertentu seperti seni, olahraga, atau akademis. Nah, bakat ini tuh biasanya muncul secara alami dan dapat dikembangkan dengan latihan dan pengalaman yang
kalian lakukan. Misalnya seseorang mungkin memiliki bakat gambar, menyanyi, menari, atau di bidang akademis seperti dia pintar matematika seperti itu. Untuk selanjutnya, ada yang tahu apa itu kepribadian enggak? Belum tahu ya. Jadi kalau kepribadian itu adalah berkembang dari interaksi kita dengan sifat bawaan, aktivitas individu, dan minat dan kemampuan yang muncul dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai kepribadian, teman-teman. Ada yang ditanyakan dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan? Belum ada. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya tentang karir. Ada teman-teman di sini ada yang tahu tentang apa sih itu karir? Pekerjaan. Profesi yang dipilih seseorang. Profesi yang dipilih seseorang. Baik, benar sekali. Jadi karir itu adalah pekerjaan atau hal yang dilakukan untuk mencapai cita-cita dan impian kalian di masa depan. Misalnya jika ada yang ingin jadi dokter atau Mbak Dwi tadi jadi penulis, jadi guru, pengusaha, dan semua langkah yang kalian ambil dalam memilih karir seperti belajar di sekolah, memilih jurusan, bekerja, itu adalah bagian dari perjalanan karir itu sendiri. Nah, jadi karir itu seperti perjalanan menuju apa yang ingin kalian capai. Teman-teman masih semangat mengikuti pembelajaran kali ini? Masih. Sebelum itu Ibu mau ice breaking dulu karena Ibu lihat sepertinya ngantuk ya siang hari ini. Ibu mau bagi kelompok. Yang pertama itu kelompok ayam, yang kedua kelompok kambing, yang ketiga kelompok bebek ya. Nanti setelah ini kelompok ayam, kelompok kambing, sama kelompok bebek. Nanti Ibu akan menunjuk kalian sesuai kelompok yang dibagi dan kalian menyuarakan suara dari hewan yang Ibu katakan tadi ya. Kita coba dulu dari gimana suaranya ayam. Yang kompak. Kalau kelompok kambing, kalau kelompok bebek, ya baik. Ibu akan menunjuk dengan cepat dan kalian harus langsung bersuara sesuai dengan hewan yang dibagi ya. Iya, Bu. Semuanya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu lanjut di kegiatan kita ya. Selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang apa sih hubungan antara kepribadian dan karir. Jelas ada hubungannya teman-teman semuanya. Kepribadian itu adalah cara kamu berpikir, merasa, dan bertindak yang membuat kalian sendiri itu unik. Karena setiap dari kalian masing-masing pasti punya kepribadian yang berbeda-beda. Nah, hal ini mempengaruhi minat, kemampuan, dan cara kamu menghadapi tantangan. Hubungannya dengan karir adalah kepribadianmu dapat membantu menentukan pekerjaan yang paling sesuai dan membuatmu bahagia. Dengan menyesuaikan kepribadian kita dengan karir yang nantinya kita pilih, tentunya misalnya kalau kita suka kepribadian kita adalah sosial dan pekerjaan kita pastinya yang berhubungan dengan membantu orang tadi yang dikatakan Mbak Dela. Mbak Dela suka bersosialisasi, mungkin bisa menjadi guru, menjadi content creator seperti itu. Selanjutnya kita mengenal kepribadian yang sangat penting dalam perencanaan karir. Mengapa kok kepribadian ini penting banget untuk perencanaan karir kita? Yang pertama, karir yang sesuai. Dengan mengenal kepribadian kita, kita akan bisa
menentukan karir yang sesuai dengan apa yang kita minati, apa yang kita kepribadian yang kita miliki. Kemudian meningkatkan kepuasan kerja. Meningkatkan kepuasan kerja ini dengan kalian memilih karir yang sesuai dengan kepribadian kalian. Di karir yang nanti kalian pilih, kalian tidak ada keterpaksaan dalam mengerjakannya. Kalian juga bisa bahagia dalam mengerjakan apa yang kalian minati di karir yang kalian pilih. Untuk yang ketiga, mengoptimalkan potensi dan kinerja. Jadi kalian bisa mengoptimalkan potensi dan kinerja kalian di bidang yang kalian minati tanpa ada rasa aku nggak suka sama bidang ini, kenapa harus milih ini, dan itu adalah suatu tantangan ketika kita belum mengenal kepribadian kita. Dan yang terakhir itu mempermudah pengambilan keputusan karir. Ketika kalian sudah mengenal kepribadian kalian, nantinya kalian bisa mengambil keputusan karir yang tepat di masa depan. Nah, kalau Ibu sekarang akan membahas tentang tipe kepribadian Riase yang dicetuskan oleh John Holland. Di sini nanti Ibu akan membagi kelompok karena di sini ada 5 orang. Nanti untuk yang satu kita akan bahas bersama-sama. Mungkin lain nanti bisa mencari di HP-nya mengenai realistik, tipe kepribadian realistik itu seperti apa, terus contoh pekerjaannya apa. Kemudian Mbak Clarista bisa diinvestigasi itu tentang investigasi itu apa dan contohnya karirnya itu seperti apa. Mbak Dwi nanti mungkin artistik, Mbak Nana nanti sosial, dan Mbak Dela nanti enterprising atau giat. Nah, yang kami bahas bersama-sama nanti mungkin tentang konvensional. Baik, Ibu akan ada yang ditanyakan dari tugas yang Ibu berikan? Nanti setelah kalian mencari tahu tentang tipe kepribadian ini, nanti kalian bisa mengungkapkannya, lalu kita akan bahas bersama-sama. Silakan dikerjakan, teman-teman.
semuanya? Mungkin dari Mbak Alain dulu bisa maju ke depan dan membacakan hasilnya. Oke, jadi tadi saya dapat yang pertama yaitu realistik. Jadi realistik ini seperti suka bekerja dengan tangan, kayak memperbaiki barang, membuat sesuatu, atau bekerja di luar ruangan. Nah, untuk contoh pekerjaannya itu kayak jadi teknisi, petani, ataupun mekanik. Berarti dia lebih suka beraktivitas di luar dan menggunakan barang yang benar-benar dilakukan gitu ya Iya. dengan tangan. Baik. Bagus sekali Mbak Alain. Silakan kita beri tepuk tangan kepada Pak. Dan Mbak Clarista boleh maju ke depan. Oke, jadi kan aku bagian tipe investigatif. Kalau untuk tipe investigatif ini itu orangnya cenderung memiliki ketertarikan pada kegiatan yang berkaitan dengan observasi, simbol, dan teratur. Nah, tipe ini ditandai sama tugas-tugas yang memerlukan kemampuan abstrak dan kreatif, tidak tergantung pada pengamatan pribadinya serta menilai kategori dan dukungan. Lalu untuk karirnya cocok menjadi seorang peneliti seperti itu. Terus juga cocok untuk menjadi dokter, ilmuwan. Berarti dia suka meneliti, suka hal yang teka-teki tantangan gitu ya. Baik. Baik sekali dari Mbak Clarista, bisa diberikan tepuk tangan dulu. Jadi silakan. Jadi kan tadi saya ke bagian dapat artistik ya, Nah, artistik ini kayak nantinya dia itu seseorang yang punya tipe kepribadian yang sangat menyukai seni seperti menggambar, melukis dan lainnya. Nah, pekerjaan yang nantinya bisa diambil oleh orang yang punya tipe kepribadian artistik ini mungkin kayak bisa seniman, desainer, dan lainnya yang membutuhkan kreativitas seperti itu. Jadi yang artistik ini dia sukanya dengan kreativitas dan seni ya Mbak. Silakan. Oke, sebelum itu kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya Mbak Nana, silakan. Kalau saya kan ke bagian kepribadian sosial. Ini tuh kepribadian yang suka sekali membantu orang lain dan dia itu suka bekerja sama dengan orang lain. Nah, karir yang cocok itu bisa guru, psikolog, perawat, kayak gitu. Jadi yang sosial ini berarti suka membantu, yang seperti Mbak Adel tadi jadi perawat dan yang berhubungan dengan orang lain. Untuk itu silakan beri aplaus dulu untuk Mbak Adel. Selanjutnya Mbak Adel. Nah, saya kan tadi dapat advertising ya buat Anda. Itu lebih ke orang yang suka memimpin, ngambil risiko yang gede seperti manajer ataupun HRD gitu. Jadi yang entrepreneur ini orangnya berhubungan dengan kepemimpinan, Ya. juga pengatur gitu ya. Ya. Baik, beri tepuk tangan dulu buat Mbak Adel. Terima kasih teman-teman yang sudah berani menyampaikan pendapatnya mengenai tipe kepribadian ini. Dan ada satu lagi yang belum kita bahas yaitu tipe kepribadian konvensional. Nah, tipe kepribadian konvensional ini biasanya orang-orang yang teratur, orang-orang yang suka dengan kegiatan yang terorganisir. Nah, contoh pekerjaannya itu bisa sebagai akuntan, sekretaris gitu. Dari tipe kepribadian ini tidak hanya akan membantu kalian mengetahui apa sih tipe kepribadian kalian gitu. Nanti kita akan melanjutkannya dengan tes. Selanjutnya kita bisa tes bersama-sama. Nanti kalian bisa scan
terus kita tes kepribadian sama-sama dan nanti hasilnya bisa diungkapkan di kelas ya. Silakan dikerjakan. Kalau dari Mbak Alain hasilnya apa Mbak? Saya tipenya konvensional. Konvensional. Berarti di situ tipe pekerjaannya apa saja Mbak? Kayak sekretaris tadi, terus Ya. akuntan, manajer. Itu sesuai nggak sama di Mbak Alain atau ada yang nggak sesuai? Iya sesuai kayak tadi kan di kayak konvensional itu kayak mulai yang terorganisir gitu ya Mbak. Kebetulan saya suka kayak kerjaan yang terorganisir. Kalau Mbak Clarista? Kalau saya tipe sosial itu. Iya. Iya, jadi kayak kegiatan karir yang melibatkan sama banyak orang-orang sama lingkungan baru gitu. Kalau Mbak Dewi? Saya investigatif Bu. Jadi ini tadi contoh pekerjaannya itu nanti jadi detektif, jadi ahli forensik gitu Bu. Itu sesuai nggak sama Mbak Dewi? Menurut saya sih enggak ya, kurang sesuai sih karena saya tadi kan suka menulis ya Bu. Jadi mungkin memang saya belum mengetahui sepenuhnya mengenai tipe kepribadian saya. Apa dari Mbak Nana? Kalau saya tipe kepribadiannya itu yang artistik Bu, karena kan saya tadi suka menulis, jadi cocok untuk saya gitu. Baik, kalau Mbak Dela? Kebetulan sama Bu, saya dapat yang sosial. Jadi sama seperti yang saya minati di awal tadi. Ya. Baik, teman-teman sudah melakukan tes juga dan selanjutnya kita akan melihat tayangan video sebentar, kemudian nanti kita akan menyimpulkannya bersama-sama. Satu persen sering banget ngebahas kalau ngenalin diri itu bisa bawa banyak manfaat. Misalnya dengan lo tahu kepribadian lo jadi bisa tahu gimana caranya ngembangin diri, milih pasangan yang sesuai, milih jurusan dan karir yang cocok buat lo, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya gimana sih cara kita tahu tentang kepribadian? Apakah kuis-kuis kepribadian yang ada di internet itu akurat dan bisa dipercaya? Well, apakah kuis 1% juga bisa dipercaya? Nah, kalau lo penasaran sama jawabannya, pas banget. Karena di satu video sebelum tidur ini, gue bakal ngejelasin soal beberapa cara buat tahu kepribadian lo berdasarkan ilmu psikologi yang kebetulan gue pelajari nih di kampus. Dan apa yang bisa lo lakukan setelah lo mengetahui kepribadian lo, so stay tune sampai akhir. Nah, jadi gimana sih caranya supaya kita bisa mengetahui kepribadian? Nah, sebenarnya tahu dan mengukur kepribadian adalah sesuatu yang kompleks banget. Bahkan dalam ilmu psikologi sendiri, usaha buat mengetahui dan mengukur kepribadian itu udah lewat sejarah yang panjang. Jadi udah bertahun-tahun, udah ratusan tahun perkembangan. Akhirnya muncullah berbagai pendekatan sekarang ya, dan metode yang tepat buat menentukan kepribadian manusia secara ilmiah yang masih digunakan sampai sekarang. Metodenya ada apa aja? Well, kalau menurut buku Theories of Personality yang gue pelajari, metode pengukuran kepribadian saat ini tuh bisa dibagi ke dalam 3 pendekatan besar. Pertama adalah self-report inventory.
artinya psikotes yang ya inventory ngelapor diri lo gitu. Sesuai dengan namanya ya self-report berdasarkan laporan lo sendiri tentang tingkah laku lo, sikap lo, dan perasaan lo di berbagai situasi. Makanya kalau lo lagi ngisi psikotes kepribadian, itu tuh lo diukur lagi pakai self-report inventory. Lo bakal diminta buat ngisi kuesioner, ngejawab setuju atau enggak sih sama pernyataannya. Misalnya lo orangnya pendiam, setuju atau enggak. Nah itu kan sebenarnya self-report gitu kan. Contohnya ya kayak MBTI, Big Five, Personality gitu ya, MMPI, atau question-question lain yang bisa dipakai di layanan 1%. Nah, selain inventory self-report, ada juga metode pengukuran lain. Nah, ini dikenal dengan istilah teknik proaktif. Dengan teknik proaktif, itu kepribadian orang tuh dilihat dari interpretasi yang mereka kasih terhadap alat assessment gitu, lewat stimulus yang sifatnya ambigu. Jadi, lu nggak nyoba kayak di awal tuh kan lu coba self-report tentang tingkah laku lu kayak gimana, lu setuju atau enggak. Kalau itu lu biasanya ngelihat gambar yang abstrak, atau kalimat yang nggak selesai, atau kayak ya hal yang ambigu aja gitu. Contohnya kayak ini ya, tes kupu-kupu ya, atau sebenarnya nama ilmiahnya adalah tes Rorschach. Lo bakal dikasih gambar kayak gini dan diminta buat deskripsiin gambar apa yang lo lihat. Ya ada yang ngeliatnya kelelawar, ada yang ngeliatnya kupu-kupu, ada yang ngeliatnya mungkin Superman jadi super saiyan gitu kan. Nah itu tergantung ya, karena ambigu memang biasa jawabannya nggak terstandar. Tapi emang kayak gitu. Nah kepribadian lo tuh bakal dilihat dari respon yang lo kasih. Kenapa bisa kayak gitu? Karena teknik proaktif ini berasumsi ini tuh bisa ngegambarin value lo, rasa takut lo, keinginan pribadi lo, dan lain sebagainya. Meskipun mungkin kedengarannya menarik, tes ini ya nggak bisa disusun, diadministrasiin, dan diinterpretasi sembarangan. Butuh yang ahli, butuh psikolog. Bahkan gue aja belum bisa, karena gue bukan psikolog kan, gue masih sarjana gitu. Pokoknya kalau lo pengen tahu kepribadian lo pakai tes proaktif, lo biasanya harus datang ke ya S2 profesi psikologi klinis. Nah, selain lo menggunakan teknik proaktif dan inventory self-report, kepribadian biasa dilihat lebih lanjut lewat wawancara klinis. Jadi di wawancara ya biasanya psikolog atau mentor ini berfokus untuk ngegali aspek tertentu dari tes kepribadian. Misalnya gue nih sebagai mentor, gue tahu lo tuh extrovert gitu kan di Big Five, atau kayak gue tahu lo tuh neurotic. Nah itu gue bakal gali dengan pertanyaan, lo biasa stres gak? Atau misalnya kayak lo emang kalau ketemu orang gimana? Nah itu gue gali-gali terus, dimana nanti gue bakal nemuin, oh lo ternyata orangnya kayak gini. Nah kalau psikolog biasanya ngegali sampai ke masa kecil. Jadi kayak bisa tentang kehidupan lo di masa lalu atau saat ini, itu ciri khas dari konseling. Kalau ciri khas dari mentoring biasanya termasuk gue bakal ngegali lo terhadap masa depan dan masalah-masalah apa yang kira-kira ngehambat lo gitu. Kalau psikolog tuh bisa sampai pola asuh, bisa sampai oh gara-gara pola asuh ini attachment style lo tuh ini gitu ya. Nah itu adalah beberapa pendekatan atau cara untuk tahu kepribadian orang tuh kayak gimana. Nah karena kepribadian adalah sesuatu yang bisa dibilang kompleks, jadi berbagai cara sebaiknya ya dipakai. Nggak bisa pakai satu cara doang. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman biar lebih akurat aja gitu kan. Dan semakin banyak pendekatan yang dipakai, semakin luas juga informasi yang bisa kita dapetin. Tapi perlu diingat kalau cara ini ya sebaiknya dilakuin oleh orang yang punya wewenang. Ya minimal sarjana psikologi, atau kalau misalnya udah tinggi kayak tes Rorschach gitu ya, tingkatannya ya berarti harus S2 profesi psikologi klinis gitu, supaya kita bisa dapetin hasil yang maksimal dan akurat. Nah kalau lo udah tahu kepribadian lo, terus sikapnya gimana gitu, kita harus gimana sih kalau udah tahu? Ya sebenarnya cara menyikapinya ini tergantung memang kepribadiannya apa, tapi ini nggak kalah penting sih dari proses tesnya itu sendiri. Kadang-kadang ada orang yang udah ngeliat introvert gitu ya, dia malah jadi terbatasi. Nah ini hindari yang kayak gini ya. Tes kepribadian itu kalau bisa jangan sampai membatasi lo gitu, atau kayak bikin lo terlalu pede gitu. Biasa aja, itu cuman dipakai buat oh gue tahu kelebihan kelemahan gue kayak gini, jadi gue mesti kayak gini, kayak gitu sih. Dan mengetahui proses kepribadian adalah proses untuk mengenai diri yang menurut gue sebenarnya idealnya jadi ya landasan lo sih, yang nanti bakal nentuin oh gue lemah di sini, gue kuat di sini. Tapi masalahnya adalah nggak banyak sih sebenarnya orang yang paham gimana caranya biar mereka bisa ngembangin diri mereka berdasarkan kepribadian. Ya ini wajar, kenapa? Karena ya ini bukan sesuatu yang umum kita pelajari di sekolah kan. Dan soalnya ada 1% juga. Nah makanya kalau saran gua, lo sebenarnya mendingan ikutan webinar 1% aja. Tadi sudah lihat videonya, mungkin dari video yang sudah ibu tampilkan itu kan banyak banget tes yang untuk mengukur kepribadian kita. Tapi hal yang paling penting adalah kita nggak bisa sepenuhnya mempercayai dan terpatok pada tes kepribadian yang kita lakukan. Kita misalnya Mbak Dwi tadi suka menulis, tapi ternyata di tesnya itu menunjukkan bahwa konvensional. Itu kan tidak berhubungan
kecenderungan, tapi mungkin itu bisa menjadi bahan kita ke depan untuk mengenali diri kita sendiri itu seperti apa, dan cara mengembangkan kepribadian yang sudah kalian lakukan tadi secara tes. Kalian kan tahu nih diri kalian itu apa, apa yang kalian minati. Nah itu tuh dijadikan landasan untuk kalian memulai mengenali diri kalian sendiri. Mungkin cukup itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Dan di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas mengenai self awareness dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.